Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Spartacus. Spartacus kemungkinan besar adalah keturunan suku Trakia. Di zaman kuno, orang Trakia adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian besar Eropa Timur dan Tenggara. Karena ada di luar batas peradaban tradisional Yunani Romawi, mereka dipandang secara negatif sebagai pejuang yang menakutkan dan barbar. Kehidupan Spartacus sendiri kurang dikenal. Ini tidak mengherankan mengingat statusnya di dunia Romawi sebagai budak. Namun, sumber yang menceritakan peristiwa Perang Budak Ketiga memang memberikan beberapa informasi, meskipun sering bertentangan. Misalnya, Plutarch menggambarkan Spartacus sebagai keturunan Trakia dan keturunan nomadik. Sejarawan Florus mengeklaim Spartacus adalah mantan tentara Romawi yang menjadi budak. Gladiator adalah penghibur besar kekaisaran Romawi. Mereka berjuang dan mati untuk sanjungan orang banyak. Dimulai dari zaman Republik sampai pertunjukan ini dilarang di kerajaan Kristen abad ke-5. Meskipun asal-usulnya masih diperdebatkan, amfiteater di seluruh wilayah kekaisaran tetap menjadi saksi popularitas kontes gladiator di seluruh Romawi. Amfiteater terbesar adalah Flavian Amphitheatre, lebih dikenal sebagai Colosseum, dibangun di Roma oleh Kaisar Vespasianus. Terlepas dari popularitas pertunjukan ini, para gladiator sendiri seringkali berasal dari tatanan sosial terendah. Tidak jarang mereka adalah budak atau penjahat yang dihukum mati, tutur Kieran Jones dilansir dari laman The Collector. Spartacus diketahui telah ditangkap oleh legiun. Sebagai budak, ia menjadi gladiator dan dilatih di Ludus dekat Capua, milik Lentulus Batiatus. Kota ini sekarang terkenal dengan sisa-sisa amfiteaternya. Spartacus yang sebenarnya bukanlah pahlawan rakyatnya yang berjuang untuk kebebasan mereka. Ia hanyalah seorang pria yang telah cukup menanggung perbudakan Romawi dan, suatu hari, memutuskan tidak akan bertahan lagi. Alih-alih memberontak, Spartacus awalnya berencana untuk kabur, menurut sejarawan Plutarch. Namun, begitu rencana itu diketahui, mereka tidak punya pilihan selain berjuang untuk kebebasan mereka atau tunduk pada eksekusi. Pemberontakan Spartacus ini bukanlah pertama kalinya para budak bangkit melawan negara Romawi. Sebelumnya, ada perang budak pertama dan kedua. Tetapi pemberontakan Spartacus berbeda karena mengancam jantung negara Romawi. Dalam banyak hal, perang budak ketiga telah menimbulkan ketakutan bagi orang-orang Romawi sebagian karena waktunya. Karena di saat yang bersamaan, terjadi perang saudara di Romawi. Pemberontakan Spartacus ternyata memantik suasana panas perubahan dan pergolakan di Italia. Kemudian pada tahun 73 sebelum Masehi, Romawi mengirim Gaius Claudius Glaber, seorang praetor, untuk mengatasi Spartacus dan para pemberontaknya. Dengan kekuatan sekitar 3.000 orang, milisi Glaber yang tergesa-gesa mengepung para pemberontak di Vesuvius. Namun, mereka tidak mengandalkan kecerdikan Spartacus dan yang lainnya. Mereka mampu menuruni tebing di Vesuvius dan mengepung Glaber. Orang-orang Romawi dikalahkan. Pasukan Spartacus juga mengalahkan pasukan Romawi kedua yang dikirim, dipimpin oleh praetor Publius Varinius. Titik nadir Romawi datang pada 72 sebelum Masehi. Khawatir dengan kekalahan sebelumnya, Senat mengirim 2 legiun konsuler untuk menangani pemberontak. Tahun 71 sebelum Masehi, Spartacus dan para pemberontaknya telah membuat Senat Romawi khawatir. Tugas menghentikan perang budak ketiga sekarang menjadi tugas Marcus Licinius Crassus. Crassus memobilisasi kekuatan sekitar 40.000 tentara Romawi melawan pemberontakan budak. Sekitar 6.000 anak buahnya tewas dalam kekalahan ini. Beberapa pertempuran terjadi, dan Legiun Crassus menang lagi dan lagi mendorong para pemberontak ke selatan. Semakin terdesak, Spartacus dan pasukannya akhirnya dikalahkan oleh tentara Romawi. Ia dan ribuan anak buahnya mati di Sungai Silarius. Mayatnya tidak pernah ditemukan di antara ribuan orang mati. Banyak pengikutnya melarikan diri dari medan perang, tetapi mereka kemudian diburu oleh Crassus. Puncak pemberontakan berdarah terakhir terjadi di Via Appia. Sekitar 6.000 tahanan, ditangkap oleh Crassus dan pasukannya, disalibkan di pinggir jalan. Di sana mereka ditinggalkan, sebagai contoh bagi mereka yang mungkin masih menantang otoritas Romawi. Apakah perang budak ketiga berdampak terhadap institusi perbudakan di Kekaisaran Romawi? Nampaknya tidak, mengingat bahwa perbudakan tetap bertahan selama berabad-abad setelahnya. Pemberontakan-pemberontakan ini hanya mempercepat ketegangan politik di Republik, namun tidak merubah nasib budak.
Keberhasilan Crassus dan Pompei dalam mengatasi pemberontakan budak berkontribusi pada terpilihnya mereka sebagai konsul pada 70 sebelum Masehi. Era baru politik Romawi telah dimulai. Kini, Spartacus ditampilkan sebagai pejuang yang melawan kekuatan Roma untuk mengakhiri perbudakan meskipun tidak ada catatan kuno yang mendukung kesimpulan ini. Ia digambarkan dengan jelas sebagai gladiator yang mencari kebebasannya sendiri dan berakhir sebagai pemimpin pemberontakan budak, ungkap Jones. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.